السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, al-ikhwan wal akhwat wal aba wal ummahat, rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya. Pada kesempatan pagi hari ini, di waktu duha ini, sebagaimana biasanya setiap hari Ahad, kita akan membahas kembali tentang panduan keluarga sakinah. Dan pembahasan kita insyaallah sudah sampai di bab yang ke-9. Kita akan membahas bab yang ke-9, yaitu tentang hak dan kewajiban suami istri menurut syariat Islam. Sebelumnya sudah kita bahas tentang bab yang ke-8, rumah tangga yang ideal. Untuk yang bab yang ke-9 ini, penulis di sini akan membahas tentang bagaimana hak dan kewajiban suami istri menurut syariat Islam. Langsung saja kita bacakan. Kata penulis, keluarga itu diibaratkan seperti peletakan batu bata pertama. Jadi keluarga itu diibaratkan seperti batu bata pertama dalam sebuah bangunan masyarakat. Jadi masyarakat merupakan sebuah bangunan yang disusun dari keluarga-keluarga, rumah tangga. Nah, maka setiap keluarga, setiap rumah tangga itu diibaratkan seperti susunan batu bata, satu dan yang lainnya disusun sehingga menjadi sebuah bangunan yang besar, sebuah masyarakat. Maka apabila keluarga itu baik, masyarakat pun akan ikut menjadi baik. Karena masyarakat itu jumlah banyak, dari susunan keluarga demi keluarga, rumah tangga demi rumah tangga. Maka apabila pada setiap rumah tangga itu berada pada tuntunan Islam, pada syariat Islam, pastinya ya secara otomatis niscaya sebuah masyarakat itu pun akan ikut, karena dia terbentuk dari susunan-susunan kecil yang menjadi besar, menjadi bangunan yang kokoh, yang kuat. Dan sebaliknya, jika keluarga rusak, pada rumah tangga itu ada kerusakan demi kerusakan di masing-masing rumah tangga ataupun keluarga, maka ini merupakan alamat buruk, akan mendapatkan sebuah masyarakat yang rusak pula. Oleh karena itu, Islam mengatur hal-hal yang dapat menjamin keselamatan dan kebahagiaan dalam rumah tangga. Sehingga beliau di sini penulis menyebutkan tentang bagaimana hak dan kewajiban suami istri menurut syariat Islam. Karena kita dapati Islam di dalamnya memberikan edukasi untuk
membangun sebuah masyarakat yang kuat, yang harmonis, kemudian mendapatkan kekuatan di sana pada masyarakat tersebut, harus dimulai dari membangun kekuatan pada masing-masing keluarga ataupun rumah tangga. Nah, maka disitulah banyak kita dapati pembicaraan dan pembahasan tentang rumah tangga, tentang keluarga, pendidikan anak. Itu tidak terlepas dari Islam. Kenapa? Karena untuk mendapatkan sebuah masyarakat tadi. Dan masyarakat ini berlapis-lapis juga. Artinya dilihat dari masing-masing wilayah lah, gitu ya. Yang satu masyarakat kepada satu masyarakat kota, masyarakat desa atau wilayah-wilayah, sehingga dia menjadi sebuah negara yang besar. Penyebutan kita sekarang negara. Nah, itu akan berefek nanti ke sana. Dia akan memberikan efek positif kepada sebuah negara pula apabila dimulai dari membangun keluarga dan rumah tangga tadi diibaratkan seperti batu bata. Taib. Nah, maka Islam berusaha untuk mengatur hal-hal yang bisa menjamin keselamatan serta kebahagiaan rumah tangga tersebut. Artinya kita di sini berbicara masih pada seputar kehidupan dunia. Ini belum lagi menyentuh nanti bagaimana mendapatkan kebahagiaan akhirat. Itu enggak lepas semua dari bimbingan Islam. Ini sudut pandangnya kita melihat bagaimana sebuah masyarakat itu bisa menjadi masyarakat yang harmonis tadi. Sebuah masyarakat yang terjalin hubungan baik di sana. Ibaratkan satu batu bata yang dia menempel dengan batu bata yang lainnya, sehingga bangunan tadi pun akan kuat dan kokoh. Coba kita bayangkan bagaimana sebuah bangunan yang batu bata satu dengan yang lainnya itu tidak lengket, nggak nempel. Ya, jangankan dipukul, mungkin bahasa kita diketek saja udah geser batu batanya. Nah, ini kan bisa hancur bangunan seperti itu. Rapuh sekali semen yang merekatkan atau yang menyambung antara satu batu bata dengan batu bata yang lainnya. Nah, begitulah susunan masyarakat dari sebuah masyarakat itu sebuah bangunan yang besar. Untuk membangun itu dari keluarga-keluarga atau rumah tangga tersebut. Islam mengibaratkan keluarga seperti suatu lembaga. Nah, begitu juga. Sementara Islam itu menggambarkan atau mengibaratkan, memproyeksikan sebuah keluarga, sebuah rumah tangga itu layaknya seperti sebuah lembaga atau sebuah organisasi, sebuah yayasan. Ya, kurang lebihnya akan ada kaitannya itu. Akan ada ikatan, kesamaan, walaupun ada sisi-sisi perbedaan, tapi hampir menyerupai antara rumah tangga dengan sebuah lembaga. Ya, antara rumah tangga dan lembaga. Bahkan bisa kita katakan orang-orang yang sukses di dalam mengelola lembaga ataupun yang lembaga tersebut sukses karena mereka menggunakan konsep itu tadi, konsep kekeluargaan yang sudah dibina di dalam Islam, sehingga terbentuklah sebuah lembaga yang kuat, yang harmonis, yang kokoh, yang bisa ke depan maju, kan begitu. Nah, maka kata beliau, Islam mengibaratkan keluarga seperti suatu lembaga yang berdiri di atas suatu kerjasama di antara dua orang. Penanggung jawab yang pertama dalam kerjasama tersebut adalah suami. Jadi setelah beliau mengatakan bahwa keluarga itu diibaratkan seperti sebuah lembaga, di mana lembaga itu ada kepalanya, ada bawahannya, ada anggota, ya kan? Itu namanya lembaga. Kalau ada sebuah perkumpulan kemudian tidak ada pimpinannya, nggak ada kepalanya, nggak ada ketuanya atau nama-nama semisal itu dikatakan apa ya? Bukan lembaga kayaknya. Kayaknya itu nongkrong-nongkrong aja. Kumpul-kumpul nongkrong, kan begitu. Ya, tapi namanya lembaga itu identik
Pasti di situ ada ketua, kepala, pimpinan, dan ada bawahan. Nah, dalam hal rumah tangga juga demikian. Dia layaknya seperti sebuah lembaga yang harus ada pimpinannya. Enggak bisa sebuah lembaga itu semua jadi pimpinan. Mungkinkah seperti itu? Ya, sebuah negara, sebuah lembaga, sebuah organisasi ataupun yayasan, semua jadi kepala, semua jadi pimpinan. Ya, enggak akan berjalan program tadi, bahkan akan rusak, bahkan akan bubar, hancur. Nah, itulah dia rumah tangga, yang di dalam rumah tangga tersebut enggak ada pemimpinnya, ataupun pemimpinnya salah. Yang seharusnya dia anggota tapi dianggap seperti pemimpin, yang harusnya dia sebagai pemimpin tapi justru kayak anak buah, bawahan. Nah, ini kesalahan seperti itu yang bisa merusak rumah tangga. Nah, ketika rumah tangga tadi ini nggak terbentuk dengan baik, maka sulit untuk mendapatkan sebuah masyarakat yang baik tadi, yang kokoh, yang harmonis. Taib. Nah, maka kata beliau, penanggung jawab yang pertama dalam hal kerjasama, ya, antara atasan dan bawahan, pimpinan dan anggota, misalnya ketua atau anggota, bukan tujuannya adalah untuk membeda-bedakan di sisi Allah, bukan, karena masing-masing itu beramal. Ya, tidak kita katakan setiap ketua itu pasti bertakwa, setiap anggota itu bejat, enggak. Kalau masalah ketakwaan itu kembali kepada masing-masing yang berusaha. Ya, tapi intinya harus ada ketua, ada anggota, ada pimpinan, ada bawahannya. Tujuannya apa? Untuk kerjasama, ta'awun 'alal bir wat taqwa. Untuk kerjasama di atas kebaikan dan ketakwaan. Bukan kerjasama dalam kemaksiatan. Nah, dalam hal ini penanggung jawab keluarga di dalam menanggung jawabi kerjasama pada rumah tangga, penanggung jawabnya atau pimpinannya adalah suami. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim." Fassalihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Kata Allah Subhanahu wa taala, ar-rijal, bahwa para laki-laki, kaum laki-laki ataupun pria, merekalah yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai qawwam, hakul qawamah lirrijal, bahwa hak kepemimpinan itu ada pada laki-laki. Maka kaum laki-laki harus mempertahankan hakul qawamah ini dalam rumah tangga. Dari sisi wanita dalam rumah tangga, jangan merebut hak orang lain gitu loh, hak suaminya. Ya, karena namanya merampas hak itu dosa besar. Hak Allah itu diibadahi, enggak boleh dirampas lalu diberikan kepada yang enggak berhak. Boleh atau tidak dirampas haknya Allah? Enggak boleh, zalim. Dan kezaliman paling besar itu syirik. Itulah dia kesyirikan. Hak Allah untuk diibadahi dirampas, diambil, lalu diberikan kepada yang enggak berhak, yaitu kepada makhluk. Sementara hakul ibadah ini hanya untuk Khalik. Khalik itu cuma satu, yaitu Allah. Zalim namanya ini jenis zalim. Nah, begitu juga di antara manusia. Ketika ada sebagian manusia mengambil hak manusia yang lainnya, zalim. Nah, begitulah ketika ada para istri yang mengambil hak suaminya, maka dia telah jatuh kepada perbuatan zalim, bahkan durhaka ini namanya. Inilah bentuk kedurhakaan dari istri. Dosa besar, mengambil hak yang bukan milik dia, hak suaminya sebagai qawam, hakul qawamah.
Makanya setiap muslimah atau setiap orang-orang yang terlibat dalam sebuah rumah tangga, suami istri, masing-masing harus mengetahui mana hak, mana kewajiban. Itu dia. Makanya sini bahas hak dan kewajiban suami istri. Walaupun benar ya para jemaah bagi Allah Subhanahu wa taala, rahimani Allah wa iyyakum jami'an, bahwa di dalam Islam itu kita dapati Allah Subhanahu wa taala dan demikian juga Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam berusaha untuk memberikan semua, masing-masing semua itu ada haknya. Kan kita dapati beberapa abad ini ya, sudah dimulai dari beberapa abad sebelumnya, munculnya gerakan-gerakan kaum wanita ya, membahasakan mereka dengan feminisme, gerakan feminisme ya, emansipasi wanita ataupun yang semisal itu. Ya, kalau kita melihat dari tujuan-tujuan gerakan ini, maka perlu kita meneliti apa tujuan gerakan tersebut. Kalau tujuan dari gerakan feminisme tersebut ya dari sekelompok wanita yang sudah ya dimulai, tapi yang memulainya itu dari ya wanita-wanita non muslim biasanya barat, mulai memprovokasi ataupun mendoktrin. Nah, kalau saya pribadi melihat memang ada sih gerakan feminisme ini dari kaum wanita, ada yang memang ekstrim, ada gerakan ekstrim, ada juga yang dia lebih kepada moderat lah ya. Moderat yang kita maksud memang dia gerakan wanita, tujuannya untuk menolong dan membebaskan para wanita dari kezoliman. Betul-betul mereka terzolimi dan mereka maju untuk membebaskan itu. Mungkin dari satu sisi kita katakan dari sisi Islam pun ada benarnya, nggak disalahkan. Ya, karena memang kita dapati ada sebagian kaum laki-laki atau didapati di sebagian wilayah, di sebagian tempat kasus-kasus tertindasnya dan terzoliminya kaum wanita sampai pada fisiknya ada bengkak kan begitu kan, dipukul suami sampai remuk tulangnya, sampai ya terzolimilah, disiksa, ada. Kalau memang gerakan feminisme ini tadi katanya ada yang memang dia lebih moderat, tujuannya adalah untuk membela para wanita yang terzolimi, maka Islam pun akan mendukung itu. Tapi ada yang dia ekstrim. Ekstrim ini sampai kepada menanamkan kebencian kepada para wanita agar mereka benci sama laki-laki. Nah, ini parah. Ini terlarang dan tidak boleh. Ya, dengan embel-embel bahwasanya agama pun tidak mampu untuk membela kaum wanita. Karena mereka sudah menuduh dalam agama tidak ada keadilan untuk wanita. Selalu saja wanita itu yang tertindas, selalu saja wanita itu yang dikalahkan. Laki-laki selalu diangkat derajatnya, wanita itu direndahkan. Maka kita katakan, nanti dulu, itu dari sudut pandang mana kan begitu, dan agama yang mana. Dan kita yakin jika memang atas nama agama dan itu benar datangnya dari Allah Ta'ala, tidak mungkin Allah Subhanahu Wa Ta'ala menurunkan syariat yang menzolimi sebagian hamba. Itu enggak mungkin. Itu sudah berburuk sangka sama Allah, dan ini dosa besar. Kecuali mereka orang-orang yang tidak mau meneliti apa yang telah Allah Ta'ala turunkan, enggak mau mempelajari, mentadaburinya dengan benar, hukum-hukum yang ada dalamnya. Bahkan kita dapati contoh sabda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi bersabda dalam sebuah hadis, beliau bersabda, innar rijal innan nisaa syaqaiqur rijal. Ya, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, innan nisaa syaqaiqur rijal, bahwasanya para wanita itu adalah saudara-saudara kandungnya kaum laki-laki. Ini sabda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya para wanita itu saudara kandungnya laki-laki. Kata para ulama, karena memang asal usulnya manusia itu semua berasal dari satu jiwa, yaitu dari Nabi Adam alaihi salam.
Secara hukum laki-laki dan perempuan dalam syariat Allah Ta'ala, terutama syariat Islam, semuanya sama, nggak ada beda, kecuali di sana didapati ada perbedaan, dan secara akal kita juga akan dapati bahwasanya ada hikmah-hikmah Allah membedakan itu. Sehingga kesamaan yang dimaksud dalam hadis tadi bukan menyamakan laki-laki dengan wanita dalam segala hal. Di segala tempat, di segala posisi, di segala kondisi dan keadaan kita katakan sama laki-laki wanita. Nah, ini justru kerusakan. Ya, justru kerusakan. Maka kembalilah kepada Islam. Memang benar Nabi kita SAW menunjukkan dari hadis tadi itu bahwa pada asalnya laki-laki dan perempuan itu sama. Walaupun dalam Quran dan hadis lebih banyak khitabnya itu kepada laki-laki. Tapi selama tidak ada dalil yang menunjukkan perbedaan, kita katakan sama. Tapi kalau ada perbedaan, maka di sana ada hikmahnya. Allah membedakan itu. Seperti dalam masalah sholat, mungkin sholat Jumat, ya kan begitu. Pembagian waris, ya, persaksian. Nah, ini kan ada kondisi-kondisi dari sisi akal, kelemahan, kan begitu ya, keberanian. Itu pasti beda. Ya, kemudian nanti dibedakan juga dari sisi menimbulkan fitnah. Tubuh laki-laki kah, tubuh perempuan yang lebih bisa menimbulkan fitnah. Itu dibedakan. Kalau kita katakan sama semuanya, wah bisa kacau kan begitu. Ya, aurat laki-laki pusat sampai lutut. Kita katakan oh wanita sama kayak laki-laki juga, pusat sampai lutut boleh keluar dia. Kan hancur seperti itu. Jelas ya? Taib. Jadi intinya dalam perkara ini, ya, dalam perkara qawamah, ini harus difahami, kepemimpinan rumah tangga, kepemimpinan keluarga, itu dipegang dan direkomendasikan oleh Allah Ta'ala untuk kaum laki-laki. Jangan diambil hak ini. Makanya dalam masalah kepemimpinan, dalam masalah qawamah, kita ingatkan kaum wanita jangan rampas hak laki-laki ini yang Allah memberikannya untuk mereka. Jika tidak, kalian akan berhadapan nanti di hari kiamat dengan Allah. Ya, akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah Ta'ala sudah memberikan hak itu kepada kaum laki-laki, tapi dirampas, diambil. Ya. Apakah itu para wanitanya dengan bahasa secara langsung, aku pokoknya yang mimpin di rumah ini, misalnya begitu ya, nggak boleh, suami pun nggak boleh ngatur, misalnya seperti itu. Kezaliman ini. Ataukah dia tidak berucap, tapi perbuatannya menunjukkan seakan-akan dia semua yang mengatur. Nah, ini tidak boleh. Kita sudah dapat di pelajaran-pelajaran dari Ahlus Sunnah wal Jamaah, ulama-ulama kita, bagaimana kewajiban kita untuk taat kepada pemimpin. Taati mereka. Walaupun itu sesuatu, keputusan itu yang mungkin ya tidak kita suka. Selama itu bukan maksiat kepada Allah, maka kita taati. Ya, adapun kalau perintahnya itu berupa maksiat, maka tidak ada ketaatan dalam perkara maksiat, kemungkaran. Itu kaidah yang kita pegangi. Begitu juga dalam rumah tangga, taati suami itu dalam perkara apapun, selama itu bukan maksiat kepada Allah dan mampu, bukan dengan sesuatu yang tidak mampu. Suami misalnya nyuruh istrinya, kamu manjat genteng itu, nah ganti itu dulu genteng itu. Ya, aduh mas, nggak mampu, kayak apa, begelantungan nggak kuat. Ya, manjat harus pokoknya. Kamu melawan suami, durhaka kamu. Ini gak mampu. Makanya tadi kita katakan, selama apa yang diperintahkan oleh suami itu bukan perkara maksiat kepada Allah dan mustati'ah, ya, dia punya istita'ah, punya kemampuan, maka taati. Tapi kalau itu maksiat, atau apakah itu ma'ruf, perkara yang bukan mungkar, tapi dia tidak mampu, ya maka Allah Ta'ala sekalipun mengatakan la yukallifullahu nafsan illa us'aha fattaqullaha mastata'tum.
Lalu bagaimana kita menempatkan atau suami menempatkan dirinya lebih daripada Tuhan, mengharuskan ya orang lain yang nggak mampu harus, loh nggak mampu harus pokoknya, namanya tidak mampu. Ya. Atau yang memang itu pekerjaan-pekerjaan, perbuatan, tindakan yang itu memang khusus untuk laki-laki dan nggak mungkin wanita melakukan itu. Lalu dipaksa dia dan dia nggak mampu. Nah, bukan itu yang kita maksud. Makanya tadi dua hal. Ya, selama itu bukan maksiat dan dia mampu, si wanita tadi, si istri tadi, maka taati suaminya. Taib ya. Jadi ini kata Allah Subhanahu wa taala, "Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd." Dikarenakan Allah telah melebihkan sebagian laki-laki atas sebagian lainnya, yaitu wanita. Nah, ini dia hikmahnya. Salah satu hikmahnya kenapa kaum laki-laki yang diangkat oleh Allah Ta'ala sebagai qawwam, sebagai qaim, sebagai pemimpin, hakul qawamah kepada mereka, karena Allah Ta'ala telah memberikan kelebihan untuk kaum laki-laki daripada wanita. Dan secara fitrah manusia akan mampu menangkap keutamaan itu, kelebihan itu, akan mampu. Kaum laki-laki atau kaum wanita, manusia secara umum akan dapati bahwasanya pada laki-laki itu memang ada kelebihan dari sisi kepemimpinan dibandingkan wanita. Bukan berarti kalau begitu wanita nggak bisa jadi pemimpin sama sekali. Bisa. Bukan kita katakan tidak bisa. Bisa. Ya, tapi bukan pada perkara-perkara kepemimpinan yang itu seharusnya dipegang oleh kaum laki-laki. Ada bentuk-bentuk kepemimpinan kaum wanita itu diperlukan, seperti mengimami sholat yang semuanya kaum wanita. Jadi dia imam sholat. Ya, jadi bukan pukul rata secara umum, nggak boleh mereka itu jadi pemimpin, bukan itu. Tapi tidak boleh mereka itu menjadi pemimpin yang seharusnya itu dipegang oleh kaum laki-laki. Pemimpin satu kaum, pemimpin rumah tangga. Nah, itu kan laki-laki seperti itu. Tapi ada hal-hal yang memang itu wanita justru lebih pas, lebih cocok dia menjadi pemimpin. Taib ya. Nah, jadi ini kelebihan yang Allah Ta'ala berikan kepada kaum laki-laki. Sisi lainnya kata Allah Subhanahu wa taala, wa bima anfaqu min amwalihim, disebabkan karena infak yang mereka keluarkan, mereka punya kewajiban nafkah. Infak itu nafkah. Ya. Nafaqah dari fi'il anfaqa, dia tambah alif. Jadi nafkah kita sering bilangnya. Dikarenakan kaum laki-laki itu, dan itu sudah kita dapati umum, ada memang mungkin beberapa keluarga, beberapa rumah tangga yang menjadi, ya bahasa kita menjadi tulang punggungnya itu istri. Ada. Tapi apa semua? Apa dominan? Apa mayoritas? Kan enggak. Ya kan enggak kan? Itu kan kasus-kasus yang dia yang kecil lah kan begitu ya. Yang jarang terjadi. Yang dia keluar dari keumuman, kan sering seperti itu kejadian. Dia keluar dari keumuman. Nah, begitu dia. Ya, sama halnya umumnya laki-laki itu memiliki kekuatan yang lebih dibandingkan wanita. Tapi kan ada yang keluar dari itu satu-satu jumlahnya gitu ya, yang dia laki-laki tapi kayak kewanitaan. Ya kan ada kan seperti itu? Ya ada yang begitu. Tapi apakah semua laki-laki begitu? Kalau semua laki-laki seperti itu, ya berarti salah cetak kan begitu semuanya. Salah cipta berarti. Ini tuduhan kepada Allah berarti nanti. Enggak. Ya, begitu juga pada wanita. Pada wanita itu kan umumnya mayoritasnya, dominannya mereka itu lebih kepada lembut, lemah. Makanya kita lemah lembut gitu ya. Namun kita dapati ada sebagian kecil yang keluar dari keumuman tadi, yang dia wanita akan tapi punya kekuatan, bahkan bisa nonjokin laki-laki. Bisa mengalahkan laki-laki dalam berkelahi misalnya, dalam berduel pun dia bisa mengalahkan laki-laki. Tapi apa semua wanita begitu? Enggak kan? Enggak semua.
Ya, itu dia keluar dari keumuman. Itu suatu hal yang memang duniawi kan begitu. Ada itu yang dia keluar dari keumuman. Enggak hanya pada manusia, pada hewan pun ada seperti itu. Ya, pada hewan pun ada seperti itu. Misalnya contoh hewan-hewan tertentu lah, misalnya yang apa, kita kasih contoh hewan yang takut air misalnya. Kalau hujan takut air, apa misalnya? Kucing ya, kambing ya gitu kan. Kucing kan takut air juga itu. Tapi kita dapati ada yang dia keluar dari keumuman, berenang dia. Malah barinya nyelam, dia itu ngambil ikan keluar lagi. Apa semua kucing begitu? Kan enggak. Ya, dia keluar dari keumuman. Kadang ada yang seperti itu. Enggak dengan sebab yang dikit itu kita gugurkan hukum asal kan begitu. Nah, ini salah. Ya, itu salah kalau seperti itu. Sehingga kita buat kaidah bahwasanya kucing itu adalah hewan air, kan enggak mungkin. Nah, kan enggak mungkin seperti itu. Taib ya. Nah, itu begitu juga pada manusia, laki-laki dan perempuan. Taib. Wa bima anfaqu min amwalihim, karena nafkah yang mereka keluarkan dari harta mereka. Disitulah Allah mengangkat mereka sebagai pemimpin. Kenapa? Dominannya, mayoritasnya Allah Ta'ala tanamkan tabiat pada kaum laki-laki itu kerja, ya kan? Cari nafkah. Beda sama wanita. Umumnya wanita itu ya dengan kelemahannya dia lebih utama di rumah. Santai-santai, pulang-pulang dapat hadiah dari suami, kan begitu. Dapat pemberian dari suami, kan enak. Nah, begitu. Dibiayai, dinafkahi, diberi ini, diberi itu, beli ini, beli itu, beli ini, kan dibeliin. Nah, gitu ya, enggak repot-repot. Laki-laki kalau begitu kan, nah itu keluar dari keumuman, kecuali yang kerjanya di rumah ya, lain. Taib ya, itu harus difahami. Taib, kita lanjut. Ya, maka Islam menentukan hak-hak di antara keduanya. Nah, ini dia. Islam menentukan hak-hak di antara keduanya yang dengan menjalankan hak-hak tersebut, maka akan tercapai ketentraman dan keberlangsungan keluarga. Nah, ini. Makanya saya tadi sedikit menyinggung tentang gerakan-gerakan wanita, emansipasi wanita, feminisme kan begitu ya. Di mana sekelompok wanita sudah mulai dari 1 abad atau 2 abad yang lalu sudah mulai muncul. Tapi sebenarnya sudah mulai dari masa dulu ya. Kalau menurut para ahli sejarah sudah ada gerakan-gerakan tersebut, khususnya dari Romawi ya, gerakan-gerakan wanita yang merasa tidak bebas ya dengan keadaan mereka yang selalu tertindas. Ya, kalau memang dengan sistem yang mereka terapkan dengan menindas wanita, kemudian menghinakan mereka, mengeksploitasi mereka untuk mendapatkan harta, ya jelas kita katakan ini keharam dan kezaliman. Ya, kita lihat di mana pada masa jahiliyah. Apakah orang-orang jahiliyah pada waktu itu memuliakan para wanita? Enggak. Wanita itu pada masa jahiliyah betul-betul dihinakan. Ya, mereka dianggap adalah makhluk yang enggak bisa memberikan manfaat apapun. Sehingga kelahirannya saja, kalau anak perempuan yang lahir, itu akan membuat orang tuanya itu wajahnya akan berubah menjadi marah, ya, menjadi berang, menjadi hitam, karena saking bencinya mereka dengan anak perempuan. Nah, lihat penghinaan manusia pada waktu itu. Datanglah Islam mengangkat derajat wanita tadi. Lah, kenapa belakangan ini kita dapati ada para wanita yang itu enggak terima dengan syariat Islam, dengan menganggap waduh Islam ini begitu begini begitu terhadap wanita. Belajar dulu sejarah. Ya, maka kita katakan kepada mereka, wahai kalian para wanita muslimat, belajar dulu sejarah. Bagaimana terhinanya dulu para wanita. Ya, bagaimana terhinanya? Sebagaimana Aisyah radhiyallahu anha ketika dia menceritakan bentuk-bentuk pernikahan di masa jahiliyah, itu kan menghinakan para wanita. Seorang wanita untuk mendapatkan anak, itu cara menikahnya dia harus berhubungan dengan 10 laki-laki. Harus begitu. Ketika lahir nanti anaknya, baru dia dikasih pilihan mana bapaknya yang cocok untuk dia. Udah dia pilih saja. Oh, yang ketiga, laki-laki yang ketiga, ini saja untuk bapaknya. Ini kan penghinaan untuk wanita. Ya, rusak wanita seperti itu.
dan seterusnya. Ya, apalagi mereka dianggap hanya membawa sial. Beda dengan anak laki-laki yang bisa mereka gunakan untuk bekerja, bisa mereka kirimkan untuk berperang, ya, untuk merebut wilayah, untuk membawa senjata dan semisalnya. Datanglah Islam. Islam memuliakan para wanita. Nah, maka Islam menentukan hak-hak di antara keduanya yang dengan menjalankan hak-hak tersebut maka akan tercapai ketentraman dan keberlangsungan keluarga. Agama Islam menyuruh keduanya agar menunaikan apa yang menjadi kewajibannya serta tidak mempermasalahkan beberapa kesalahan kecil yang mungkin saja terjadi. Ya, jadi masing-masing itu fokus dengan kewajiban. Ya, masing-masing itu fokus dengan kewajiban. Islam juga menyuruh keduanya agar menunaikan apa yang menjadi kewajibannya dan jangan terlalu mempermasalahkan hal-hal yang sepele. Ini kadang jadi masalah besar. Terkadang ya, yang menjadi permasalahan besar dalam sebuah rumah tangga dan keretakan rumah tangga dikarenakan masing-masing pasangan suami istri terlalu mempermasalahkan masalah-masalah yang sepele yang harusnya itu udahlah dimaafkan. Toh justru memaafkan itu juga ada pahala. Apalagi yang dimaafkan adalah orang yang terdekat dengannya. Saking dekatnya kulit mereka itu bersentuhan, ya, sampai mereka dikatakan berhubungan intim. Saking dekatnya mereka, yang itu tidak boleh diharamkan pada yang lainnya. Saking dekatnya keduanya itu. Ya. Sehingga hal-hal yang sepele itu tidak perlu dibesar-besarkan. Ini nasihat beliau ini. Masing-masing itu tunaikan kewajibannya dan jangan terlalu mempermasalahkan beberapa kesalahan kecil yang mungkin saja terjadi, bahkan pasti terjadi. Kesalahan-kesalahan kecil itu pasti terjadi. Ya, kecuali itu berulang-ulang dan bisa menimbulkan perkara besar. Kadang kan ada sesuatu yang kecil kan begitu. Tapi lama-lama jadi besar gitu. Memang dia efeknya itu akibatnya bisa menjadi besar. Nah, itu perlu dipermasalahkan mungkin. Ya, diingatkan lagi dengan tegas. Tapi hal-hal yang maksudnya sepele kecil itu ya bisa kita katakan apa ya? Itu adalah kan begitu ya, yang dia biasanya berkaitan dengan tabiat, kebiasaan. Ya kan begitu. Contoh misalnya kalau bapak-bapak atau kan kaum laki-laki itu kan kebiasaannya itu kan kalau keluar masuk rumah itu jarang pakai sendal kan gitu kan, apalagi anak kampung. Dulunya anak bolang kan begitu. Itu risih terus kalau keluar itu pakai sendal. Aduh, keluar kenapa nggak pakai sendal? Bertengkar kan begitu kan? Ngomelnya itu 3 jam. Ya kan pusing juga kaum laki-laki seperti itu. Kenapa nggak dipel saja? Kan pahala kan begitu kan? Bagi si wanita atau si istri. Kan udah selesai. Nanti diingatkan, "Bang, Mas, suami, kalau keluar tuh pakailah sendal." Ya kan begitu. Ini kan hal-hal yang sepele. Dalam syariat juga kan nggak ada syariat khusus kan gitu kan. Wajib siapa saja yang keluar rumah pakai sendal, jika tidak maka neraka baginya. Nggak ada juga begitu. Artinya nggak disinggung dalam syariat perkara-perkara yang itu sifatnya itu ya sudah dikasih mubah sebenarnya. Bukan ada keharuman, bukan juga ada kewajiban. Perkara yang ibah, bebas, dikasih kebebasan. Ya, dikasih kebebasan. Itu contoh kecil gitu ya. Dari sisi suami. Dari sisi istri mungkin ada yang lainnya. Ya, yang mungkin didapati pada tabiat-tabiat. Ya, sehingga si suami juga terlalu mempermasalahkan itu. Padahal itu masalah kecil saja. Ya, itu permasalahan yang sepele. Akhirnya apa menjadi besar. Maka ini kata beliau. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun." Di antara tanda-tanda kebesaran Allah, Dia menciptakan pasangan-pasangan untuk kalian dari jenis kalian sendiri.
Ya repot juga kalau kita ditakdirkan oleh Allah Ta'ala jenis pasangan manusia itu sama jin. Repot kan? Ya enggak? Repot atau enggak? Repot Pak ya? Kalau suruh cari pasangannya itu mungkin dari kalangan jin itu kan repot. Ya. Nanti disuruh sholat berjamaah sama suaminya kan, suaminya dari kalangan jin misalnya. Begitu bangkit Allah Akbar, bangkit dari sujud, hilang, nggak ada, kan gitu kan, menghilang suaminya. Repot itu nanti. Suaranya terdengar. Ya. Taib. Apa tujuannya? Kata Allah Subhanahu wa taala, litaskunu ilaiha, agar kalian mendapatkan atau agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Litaskunu ilaiha. Ya, kata ila ini supaya ketenangan itu kalian dapatkan di sisi pasangan. Ilaiha. Sakana yaskunu sakinah itu ya. Makanya sakinah itu sukun. Nah, dikatakan sukun itu karena dia tidak berharokat, enggak bergerak. Harokat itu kan artinya bergerak. Sukun ya. Pernah dengar kata sukun kan? Pernah enggak? Pernah enggak Bapak dengar kata sukun, pernah enggak? Yang biasa dijual digoreng pakai tepung. Su'un. Ya, sakana menunjukkan tenang gitu ya, enggak banyak gerak. Jadi tentram, nyaman dia di sisinya. Nah, itu dia. Wa ja'ala bainakum mawaddah, dan Allah akan menjadikan di antara kalian mawaddah. Mawaddah yakni mahabbah, rasa cinta. Dia akan menjadikan di antara kalian mawaddah, sebenarnya aslinya adalah mahabbah. Saling cinta. Jadi dengan ketenangan tadi Allah Ta'ala jadikan di antara suami istri tadi timbul rasa cinta, semakin kuat rasa cintanya, semakin kuat. Kenapa? Karena masing-masing dari keduanya memiliki ketenangan, merasa tentram di sisi pasangannya. Ya, itu enaknya. Ketika masing-masing merasa nyaman, tentram di sisi pasangannya, Allah akan tumbuhkan lebih kuat lagi rasa cinta. Nah, itu. Ketika rasa cinta ini sudah tumbuh subur di dalam hati masing-masing orang, maka nanti dia akan menghasilkan buah-buah cinta. Nah, gitu ya. Buah-buah cinta yang pada amal-amal yang lainnya. Taib. Wa rahmah. Wa ja'ala bainakum mawaddah, yakni mahabbah, wa rahmah, yaitu rahmat, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berfikir. Taib. Itu dalam surat Ar-Rum ya, ayat 21. Lalu firman Allah Subhanahu wa taala, hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Mereka, hunna yakni para wanita atau istri-istri kalian itu pakaian bagi kalian, libas. Tahu ya pakaian ya? Apa fungsi pakaian yang kita pahami? Fungsi pakaian apa tujuannya? Apa? Satu, menutupi aurat. Ya, itu fungsi pakaian yang kita pakai secara zahir. Tapi pemaknaan pakaian antara suami istri, karena antara suami istri bisa menutupi kekurangan yang lainnya. Istri menutupi kekurangan suami, suami menutupi kekurangan istri. Jadi tambah kuat sebenarnya. Menikah itu sebenarnya tambah kuat. Belum lagi ada kenikmatan, kebahagiaan di sana tadi ya, sakinah, mawaddah, rahmah. Allah Ta'ala ibaratkan itu seperti pakaian. Ya kita lihat apa fungsi pakaian. Pakaian itu untuk menutup aurat. Aurat itu secara bahasa adalah aib. Aurat itu adalah aib. Aurat itu kata para ulama ada dua. Aurat jasmani, ada aurat ruhani. Aurat jasmani itulah dia. Kita kan begitu kan, bagian tubuh yang ditutupi oleh pakaian. Aurat jasmani. Aurat yang ruhani, yang enggak terlihat oleh mata manusia tapi terlihat oleh Allah, yaitu aib-aib kita dari perbuatan dosa yang tidak diketahui manusia, enggak dilihat manusia tapi dilihat oleh
Al-Basir, yakni Allah yang Maha melihat. Nah, itu dia. Nah, itu perlu ditutupi. Bagaimana menutupi aurat yang rohani? Gimana caranya? Maghfirah. Apa arti maghfirah? Penutup. Maghfirah itu artinya penutup. Makanya Rasulullah itu ketika perang Fathu Mekah, beliau menggunakan mighfar namanya. Topi baja yang kalau kena pedang nggak apa-apa kepalanya, tapi pusing juga ya. Tung kan begitu kan, pusing. Tapi nggak mati kan begitu, cuma pusing, nggak terbelah kepalanya. Ya, jadi mighfar itu sama itu. Jadi maghfirah itu kita astagfirullah, ya Allah, aku minta ditutupi dosaku. Ya, karena dosa tadi yang diketahui oleh Allah itu Allah mampu membalasnya dengan siksa, musibah kita bilang. Nah, kita minta ditutupin supaya nggak kena kita musibah akibat dosa kita sendiri. Ya, nah ini dia libas pakaian. Pakaian itu nutup aurat. Nah, suami istri itu saling menutup. Jangan saling membuka, karena yang namanya hidup bersama, ya persahabatan paling kuat itu kan persahabatan suami istri yang sampai-sampai antara keduanya bisa kita katakan lebih dari 50% mengenali karakter pasangannya. Ya atau tidak? Iya, kalau 100% sih enggak. Ya, antara suami istri enggak bisa kita katakan dia mengenali 100% pasangannya, enggak. Di bawah itu, yang paling kenal si hamba ini hanyalah pencipta. Manusia dengan manusia, walaupun antara suami istri itu enggak bisa 100% kita kenal. Tahu secara keseluruhan luar dalamnya, isi hatinya kita tahu kita isi hati istri kita. Mana tahu, ya istri juga nggak tahu kan isi hati suami nggak tahu. Ya, misalnya salah satu dan yang lain mengatakan kamu cinta nggak sayang sama saya, what cinta sayang sekali ya, gitu ya. Tapi hati kan nggak tahu. Tapi kebiasaan udah pasti tahu bentuk tidurnya, sudah tahu aroma tubuhnya, tahu kan begitu kan, gaya jalannya, itu tahu semuanya. Nah, ada tabiat pada tabiatnya tersebut yang itu kan aib. Ya, makanya Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam itu kan melarang, dan ini haram hukumnya. Ya, haram hukumnya antara suami ataupun istri menceritakan hubungan intim keduanya kepada orang lain, tidak boleh. Ya, menceritakan itu karena aib itu nanti jadinya. Itu harus ditutupin. Taib. Nah, itu ya fungsi-fungsi pakaian. Karena Allah di sini mengibarahkan dengan pakaian. Nah, makanya kita lihat apa sih fungsi pakaian? Nutup aurat. Apa lagi fungsi yang lainnya pakaian? Melindungi badan dari panas matahari. Ketika matahari muncul, ketika sesuatu yang memang bisa membuat kulit terbakar itu terlindungi. Nah, begitu juga antara suami istri saling melindungi. Ya, dia saling melindungi. Si suami melindungi istrinya dari hal-hal yang bisa menyakiti si istri. Jangan justru malah nyakitin. Kan begitu. Justru dia berusaha untuk melindungi istri dari hal-hal yang bisa mengganggu si istri, menyakiti si istri. Begitu juga si istri. Dia itu seperti pakaian untuk suaminya. Dia berusaha untuk melindungi hal-hal yang bisa menyakiti suaminya, itu dia lindungi. Dia protek. Karena dia pakaian, dialah pakaiannya si suami. Sehingga suami ya tidak kepanasan, kan begitu, tidak terkena gangguan. Dengan cara itu dia sebagai pakaian. Apa fungsi yang lainnya? Penampilan, ya kan begitu kan? Nah, itu dia. Dengan pakaian kita tambah bagus nggak penampilan? Coba keluar telanjang begitu. Ya, langsung datang petugas rumah sakit jiwa kan begitu kan? Pakai alat jepit untuk nangkap, takut nanti dia ngamuk kan begitu. Kira orang gila. Jadi tampilan ya ketika udah menikah itu diibaratkan pakaian, penampilannya. Ya, saling mengingatkan supaya tampilannya itu sudah ini lebih bagus, ya lebih baik dia tampilannya dibandingkan yang belum nikah. Dan memang terbukti gitu ya, umumnya begitu.
Umumnya biasanya yang masih bujang sama yang sudah menikah itu coba lihat penampilannya kan sudah beda kan begitu ya, lebih terurus dibandingkan yang masih anak muda kan begitu, yang udah punya ini lebih terlihat dia. Taib ya. Jadi ini kata Allah Subhanahu wa taala, "Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun." Mereka para istri itu adalah pakaian bagi kalian, dan sebaliknya kalian juga wahai para istri itu pakaian bagi suami, bagi laki-laki. Nah, di sini ada beberapa tafsiran dari para salaf dicantumkan oleh penulis, di antaranya Abdullah ibnu Abbas, Mujahid, Sa'id bin Jubair, dia berkata maksudnya mereka para istri itu sebagai ketenangan bagi kalian. Nah itu. Jadi para ulama tadi ya, para sahabat dan tabi'in menafsirkan makna pakaian di sini sebagai sebab ketenangan, bahwa pasangan kalian itu sebagai sebab ketenangan. Karena memang kalau ada pakaian lebih nyaman, tenang. Selimut, nah kan sering juga dibilang ya selimut. Bayangkan seorang yang tidur pakai selimut dengan yang tidak pakai selimut, mana yang lebih nyaman? Yang pakai selimut. Makanya dijual selimut, karena dia bisa menambah kenyamanan di dalam istirahat. Ya. Allah Ta'ala juga menyebutkan malam itu seperti pakaian, ya atau tidak? Ja'alna lailakum libasa ya. Lailakum libasa. Allah menjadikan malam kalian itu seperti libas, seperti pakaian. Kenapa? Ya karena dia lebih enak tidur itu dengan suasana yang lebih gelap. Dia diselimutin, nyaman, seperti pakaian dia. Nah, jadi ditafsirkan demikian. Ya, taib. Jadi pasangan itu suami istri sebagai ketenangan bagi yang lainnya. Kalian pun sebagai ketenangan bagi mereka. Sedangkan Ar-Rabi bin Anas dia berkata, mereka sebagai selimut bagi kalian. Nah, ini dia. Libas di situ ditafsirkan seperti lihaf, selimut. Dan kalian pun sebagai selimut bagi mereka. Jadi menambah kenyamanan. Tuh dia. Jadi fungsi maksudnya apa? Maksudnya disampaikan ini oleh beliau juga atau para ulama ya, supaya masing-masing tahu fungsinya. Jadi berusaha untuk jaga pasangannya, menyelimuti, maksudnya dalam artian menenangkan pasangannya, membuat nyaman pasangannya, ya gitu ya. Membuat senyaman-nyamannya dan sebahagia-bahagianya pasangannya. Masing-masing berusaha untuk itu. Si suami dia berpikir nih gimana membahagiakan istri. Si istri juga berpikir keras bagaimana caranya supaya membahagiakan suami. Kecil itu bukan gak ada masalah ya, tapi akan dia lebih kecil masalah. Dan kalaupun mereka terjebak dalam satu masalah, lebih cepat menyelesaikannya, lebih mudah. Ya, kenapa? Karena masing-masing fokus memang ingin memberikan kebaikan. Ya, masing-masing berpikir keras. Itulah dia kerja keras, itulah pekerjaan dalam sebuah lembaga, itulah dia pekerjaan dalam rumah tangga tadi. Berpikir ini gimana supaya membahagiakan yang lainnya. Baik. Nah, kata beliau selanjutnya, kesimpulannya bahwa suami dan istri masing-masing dari keduanya saling bergaul satu sama lain, menyentuhnya serta menggaulinya dengan cara yang baik. Nah, ini ya tafsir Ibnu Katsir. Cinta dan kasih sayang di antara suami istri merupakan rahmat dan karunia Allah, sebagaimana Allah memberikan cinta dan kasih sayang di antara dua mukmin. Setiap manusia mendambakan cinta dan kasih sayang tersebut selalu ada dan langgeng pada setiap pasangan suami istri. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menentukan beberapa hak bagi mereka yang bisa menjaga dan memelihara rasa cinta dan kasih sayang tersebut dari kesirnaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf. Para wanita itu mempunyai hak yang seimbang yang sama dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Ya, jadi kewajiban mereka seimbang dengan hak mereka. Misalnya kewajiban mereka itu misalnya ada 10. Hak yang mereka dapatkan nanti juga kurang lebih 10. Nah, itu dia berimbang. Jadi tidak ada kezaliman maksudnya dari Allah Subhanahu wa taala atas kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepada para
istri. Jangan sampai nanti para wanita menganggap bahwasanya kewajiban wanita dalam rumah tangga itu lebih berat daripada kaum laki-laki. Jangan. Nah, itu yang jadi masalah kadang. Masing-masing menuduh pasangannya itu, nah itu ya, masing-masing menuduh pasangannya nyantai, lebih nyantai, nggak ngasih apa-apa. Nah, itu repot. Ya. Tapi kalau seperti yang disebutkan sebelumnya, masing-masing fokus, konsentrasi, berusaha, berpikir keras untuk menunaikan kewajibannya. Apa yang telah Allah Ta'ala wajibkan kepadanya, dia fokus di situ. Si suami dia fokus, ini gimana membahagiakan istri saya menurut perkara yang ma'ruf. Nah, kan begitu, bukan dengan cara yang munkar. Ya, contoh misalnya seperti berhubungan intim, kan ingin membahagiakan istrinya misalnya, tapi bukan dengan cara yang munkar. Dengan mendatangi istri ketika haid, mungkar itu. Mendatangi istri dari duburnya mungkar. Paham ya? Nah, itu dia. Jadi si suami berusaha keras dan berpikir keras bagaimana caranya membahagiakan istrinya, menunaikan kewajibannya menurut perkara yang ma'ruf, bukan munkar maksudnya, dengan cara yang ma'ruf. Begitu juga si istri. Si istri berusaha keras, berpikir keras, ini bagaimana dia memberikan kebahagiaan kepada suaminya dengan cara yang ma'ruf juga. Karena nanti masing-masing si istri juga akan mendapatkan hak yang semisal. Diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini merupakan kaidah menyeluruh yang menyatakan bahwa seorang wanita memiliki kesamaan dengan laki-laki dalam semua hak. Ya. Jadi sama, laki-laki dan perempuan di dalam Islam ini memiliki hak yang sama, nggak ada bedanya. Kecuali satu perkara yang diungkapkan oleh Allah Ta'ala melalui firman-Nya, walirrijali alaihinna darajah. Kata Allah Ta'ala, akan tetapi para suami memiliki satu derajat, satu tingkatan lebih tinggi daripada istri. Itulah dia salah satunya kepemimpinan. Yang lainnya sama. Ya, yang lainnya sama. Sampai-sampai dalam masalah ibadah sama semuanya, hampir sama. Kecuali memang di sana ada hal-hal yang memang kita dapati beda pahalanya. Karena melihat ruang lingkup yang berbeda. Ada kondisi-kondisi yang ruang lingkupnya laki-laki perempuan itu beda. Ya. Kalau sekiranya Allah Ta'ala mewajibkan sholat berjamaah ke masjid itu kepada semuanya laki-laki dan perempuan, ini pasti lebih repot. Bisa jadi lebih banyak anak kecil yang dibawa ke masjid. Jadilah masjid sebagai tempat penitipan anak bayi. Karena si ibu-ibu juga harus disibukkan dengan wajibnya menunaikan sholat berjamaah, sholat Jumat. Ya, nah itu dia. Makanya saya sering nasihati kalau berangkat ke masjid, ya pas waktu sholat, nah ini dia. Maka masing-masing harus berfungsi lah dengan fikihnya, kan begitu. Harus berfungsi maksudnya itu ya peka, kan begitu. Si istri juga harus peka bahwasanya suaminya lebih wajib bagi dia, sementara mereka bawa anak misalnya begitu. Jangan nanti udah komat, mas anak kamu bawa nah ini kurang tepat. Ya seharusnya di sinilah si istri itu berkorban dan dia akan dapat pahala. Di sini dia pahala istri itu besar, ikut dapat juga dia pahala. Mas, kamu sholat aja, anak-anak biar aku yang jaga. Nanti kalau sudah selesai sholat, nah baru saya yang sholat. Nah seperti itu seharusnya. Istri dapat pahala ta'awun, istri juga tetap dapat pahala sholat. Dan dia tidak terbebani dan tidak ada dosa. Beda tadi suaminya, kamu udah sholat berjamaah, aku yang jaga anak. Itu terbalik. Yang berdosa si suami, nggak ikut sholat berjamaah. Si istri dapat pahala jamaah yang sunnah, yang wajib ditinggal. Nah ini nggak, fikihnya itu nggak kena gitu loh, nggak diterapkan. Ya makanya penting kita untuk
musyawarah syariah dalam keluarga, kan begitu ya, suami istri. Kita lihat sudut pandang syar'inya. Kadang-kadang seperti itu. Ya, ketemu kasus begitu, kan begitu. Nah, lihat sisi syar'inya itu gimana antara laki-laki, perempuan dan anak. Nah, itu pentingnya kita berilmu. Jadi tepat gitu pilihan. Ya, enggak pincang jadinya. Kalau itu kan pincang. Anggaplah dua-duanya ikut sholat. Ya kan begitu. Lalu si anak, kamu masih yang bawa anak. Akhirnya apa? Si suami enggak fokus di dalam mengerjakan sholat. Yang seharusnya kan bisa di manajemen lah gitu ya, diatur ya agar anak itu bersama istri terlebih dahulu. Kecuali memang anaknya sudah bisa ikut sholat, kan begitu. Taib ya, hal yang seperti itu penting. Taib. Kemudian kata beliau sini, ya, cinta dan kasih sayang di antara suami istri. Sudah tahu ya. Walirijali alaihinna darajah, ya. Dalam surah Al-Baqarah 228, dan akan tetapi para suami memiliki satu tingkat lebih tinggi daripada istrinya. Itu tadi ya. Jadi ada sisi beda gitu ya. Ruang lingkup yang berbeda mengakibatkan juga hukum berbeda. Itu kadang ada. Itu tadi kita kasihkan contoh tentang masalah sholat berjamaah ke masjid. Tapi di sisi lain kita dapati Allah Subhanahu wa taala tidak meninggalkan para wanita ini. Kenapa? Karena para wanita akan mendapatkan pahala yang lebih besar ketika mereka lebih memilih sholat di rumahnya. Ya, sebagaimana pertanyaan seorang wanita pada waktu itu yang kata Nabi, kau sholat di rumahmu lebih baik. Maksudnya lebih baik di sini kata para ulama dari sisi pahala juga. Lebih besar pahalanya daripada kau sholat di masjidku. Maksudnya di Masjid Nabawi. Kalau sholat di Masjid Nabawi itu berapa pahalanya? 1000 kali dibandingkan masjid-masjid yang lainnya. Kalau wanita sholat di rumah berapa pahalanya? Lebih besar dari itu. Karena Nabi mengatakan lebih baik daripada kau sholat di masjidku ini. Berarti lebih besar. Bahkan di sana para ulama menyebutkan sebuah kaidah. Ya. Pahala-pahala yang disebutkan dia lebih baik dengan kata-kata yang mujmal, yang dia global, ya, maka itu merupakan rahasia di sisi Allah, dan itu pasti lebih besar karena dia dibandingkan dengan amalan yang disebutkan dengan nominal. Kayak puasa berapa pahalanya? Nggak disebutkan, ya, itu lebih besar berarti dibandingkan yang lainnya. Baik ya, nah seperti itu. Nah kita lanjutkan, kita bacakan lagi. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menyerahkan hak-hak istri maupun kewajiban-kewajiban mereka menurut cara yang ma'ruf yang telah diketahui di kalangan masyarakat, dan apa yang berlaku pada urf kebiasaan masyarakat mengikuti aturan, keyakinan, adab dan kebiasaan mereka. Hal ini akan menjadi tolak ukur pertimbangan bagi seorang suami di dalam memperlakukan istrinya dalam keadaan apapun. Jika ingin meminta sesuatu kepada istrinya, suami akan ingat bahwa sesungguhnya ia memiliki kewajiban untuk memberikan kepada istri sesuatu yang semisal dengan apa yang ia minta. Nah itu dia. Ya, jadi wanita juga punya hak yang sama dengan apa yang dituntut oleh si suami, kan begitu. Dia juga punya hak. Jadi ketika seorang suami menuntut istri atau sebaliknya si istri menuntut suami, ingat bahwasanya masing-masing itu harus berpikir, ya, pasangannya juga punya hak yang harus dia tunaikan. Ya, jadi masing-masing. Nah itu kan kadang dia ada tolak ukurnya itu urf, tapi kadang ada dari sisi syariat, ya, secara langsung. Oleh sebab itu, contoh ini, oleh sebab itu Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, "Inni la atazayyanu li imraati kama tatazayyanu li." Sesungguhnya aku berhias diri untuk istriku seperti halnya dia berhias diri untukku. Nah ini, istri juga punya hak untuk mendapatkan pemandangan yang nyaman. Begitu ya.
Dia juga punya hak gitu. Sebagaimana kita juga punya hak agar kita mendapatkan pemandangan di rumah itu yang nyaman, yang menyenangkan. Memandang si istri dengan dandanannya, ya, dengan penampilannya di rumah. Walaupun ya tidaklah yang dimaksud ini suami menuntut 24 jam dia berdandan, tidak juga. Ya repot juga kalau dia lagi masak, ya dimaklumilah kan begitu kan. Lagi masak gitu, dandan deh. Lagi masak kan begitu kan, agak repot juga dan agak lucu. Walaupun sebenarnya itu bisa-bisa saja. Kenapa saya katakan bisa? Karena saya sering mendapati bagaimana seorang wanita yang dia berdandan dengan dandanannya yang menarik perhatian laki-laki, tapi dia bertugas sebagai tukang masak misalnya, koki, melayani. Dia mampu 8 jam itu tahan, tebal ininya makeupnya kan begitu kan, 8 jam loh. 1 jam istirahat kan gitu kan. Kan itu kan standar sepertiga hari. Itu kan ketetapan bekerja kan begitu ya, dalam perusahaan-perusahaan misalnya dalam usaha melayani lagi dia, usaha-usaha pelayanan, misalnya restoran. Itu saya dapati ada seorang wanita yang bekerja di restoran misalnya. Dia mampu mempertahankan dandannya, bahkan saya sering ya pernah berapa kali lihat itu sampai dia mengeluarkan dari kantongnya, saya kira apa? Kalau kita kan mungkin HP atau apa, ini kan bukan HP. Sekalinya itu apa? Dak, kipik. Begitu ya. Supaya apa? Supaya untuk menyenangkan tamu kan begitu. Ya, untuk menyenangkan tamu. Kenapa kepada suami begitu pelitnya? Ya, walaupun tadi kita katakan ya kalau untuk ya bukan dituntut itu 24 jam lah kan begitu ya. Tapi ada memang saat-saatnya setiap hari itu dia berdandan untuk suami. Nah begitu juga sebaliknya, adalah saat-saat si suami itu dia memang berdandan untuk istri, walaupun tidak dituntutlah 24 jam. Ada saat-saatnya dia berpenampilan yang bahasa sekarang itu mungkin lebih terlihat apa namanya, macho kah itu ya, lebih cool. Nah itu ya, kulkas. Ya begitu. Taib ya, supaya apa? Berimbang. Karena tadi kan disebutkan walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf. Wanita itu juga punya hak yang seimbang dengan kewajiban yang sudah dia tunaikan secara ma'ruf. Sama juga laki-laki begitu. Cuma laki-laki ada tingkatan lebih tinggi 1 derajat kata Allah. Ya, itulah dia diantaranya kepemimpinan. Nah, gitu ya. Nah, dari sini juga kita dapati faedah bahwa antara suami istri, terutama istri, ya, terutama istri, apabila dia berpenampilan yang rapi, berdandan untuk suami, itu akan menjadi pahala bagi dirinya. Tapi sebaliknya, kalau seorang wanita berdandan misalnya keluar rumah, ini yang jadi masalah kadang. Dandanan dan penampilan para wanita ketika dia keluar rumah tujuannya agar dilihat oleh laki-laki yang lain, maka bersiaplah dia menuai dosa. Ya, bersiaplah dia menuai dosa. Baik. Nah, kemudian Nabi SAW bersabda kepada Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, "Fa inna li jasadika 'alaika haqqan, wa inna li 'ainaika 'alaika haqqan, wa inna li zawjika 'alaika haqqan, wa inna lizawrika 'alaika haqqan." Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya pada jasadmu, pada tubuhmu ada hak yang wajib ya kau tunaikan. Jadi pada tubuh kita ini ada hak yang wajib kita tunaikan. Kita sendiri menunaikan hak tubuh kita. Di antaranya apa? Diistirahatkan. Jangan dipakai kerja terus lembur. Ya, 24 jam enggak dikasih istirahat. Zalim kita terhadap diri sendiri. Zalim terhadap tubuh ini. Ya, jadi kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam demikian. Sesungguhnya pada tubuhmu itu ada hak atasmu. Demikian juga pada kedua matamu itu ada hak yang harus kau tunaikan. Jadi ada hak ini untuk diistirahatkan. Tidur, jangan dia melek 24 jam terbuka terus. Enggak dikasih istirahat kedua mata ini. Wa inna lizawjika 'alaika haqqan, demikian juga pasanganmu, istrimu punya hak atasmu. Nah, istri juga punya hak dia yang wajib bagi kita tunaikan.
Jangan disuruh terus. Gak pernah disuruh istirahat. Suruh istirahatlah mereka. Sesekali diajak rihlah, diajak jalan. Ya kan itu ya, maksudnya untuk rihlah kan begitu. Supaya rehat ya dengan tamasya seperti itu ya. 6. Jadi diberikan itu, jangan disuruh terus. Wa inna lizaurika 'alaika haqqan, dan demikian juga tamumu punya hak atasmu. Nah, tamu juga punya hak. Ya, jangan enggak dikasih apa-apa kan begitu ya, ada haknya dia. Taib ya. Sulaiman bin Amr bin Al-Ahwas radhiyallahu anhu pernah berkata, ayahandaku telah menceritakan kepadaku bahwa dia ikut menghadiri atau melaksanakan haji wada bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada saat itu beliau memuji Allah Subhanahu wa ta'ala, berulang-ulang memuji Allah pada haji wada ini ya, mengingatkan dan memberikan nasihat. Selanjutnya beliau sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sebuah kisah dalam hadisnya, lantas beliau pun bersabda, ala wastausu bin nisa'i khaira, ketahuilah oleh kalian, hendaknya kalian memperlakukan kaum wanita dengan baik. Ya, wastausu bin nisa khairan, berilah wasiat wanita itu dengan kebaikan, perlakukan mereka dengan baik. Fa innama hunna awanun indakum, karena sesungguhnya wanita itu ibaratkan tawanan di sisi kalian. Jadi wanita itu seperti tawanan. Tahu kan tawanan kan? Ya, yang jika dia memang masih mempertahankannya maka masih istrinya, tapi kalau udah dia lepas bukan lagi istri. Nah, itu dia tawanan. Jadi kalau dia masih mempertahankannya ya statusnya istri. Kalau udah dia lepas ya bukan lagi istri. Makanya dia diibaratkan seperti tawanan. Jadi berbuat baiklah kepada para wanita, karena sungguhnya mereka itu seperti tawanan di sisi kalian. Laisa tamlikuna minhunna syai'an ghaira dzalik, dan kalian tidak memiliki para wanita itu sedikit pun selain itu. Maksudnya bukan berarti kalian memiliki wanita itu seenak dan sekehendak kalian saja untuk berlaku dan berbuat kepadanya. Ya. Jadi batasannya itu statusnya adalah hanya sebagai istri. Artinya jangan sampai dia menjual istrinya, jangan sampai dia ya menyakiti, menzolimi kulitnya, kan itu. Ya. Jadi kata Nabi SAW, laisa tamlikuna minhunna syai'an ghairu dzalik. Ala ayyatina bi illa ayyatina bi fahishatin mubayyinah, kecuali mereka datang dengan atau kecuali mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Ya. Atau mereka berhubungan atau berzina dengan laki-laki yang lain. Nah, kecuali seperti itu. Nah, itu jelas ya. Jelas itu ada hukumannya. Fa in fa'alna, jika mereka melakukan perbuatan nusyud, kedurhakaan, fahjuruhunna fil madaji', maka boikotlah mereka di atas tempat tidurnya, ya, ataupun pisah ranjang. Wadribuhunna darban ghaira mubarrih, lalu silahkan memukul mereka tapi bukan dengan pukulan yang pukulan yang keras. Pukullah mereka dengan pukulan yang tidak keras, ghairu mubarrih, yang tidak membekas, tidak melukai. Fa in ata'nakum fala tabghu 'alaihinna sabila. Apabila mereka para wanita itu sudah mentaati kalian, maka janganlah kalian mencari-cari jalan untuk menzalimi mereka, atau jangan cari jalan untuk buat masalah. Mereka sudah taat, sudah patuh, sudah menjalankan apa yang mereka mampu, tapi dicari-cari jalan untuk menzaliminya, ya, untuk membuat dia celaka atau membuat dia tersakiti. Jangan. Ala innalakum ala nisaikum haqqan, ketahuilah bagi kalian, ya, atas wanita-wanita tersebut ada hak bagi kalian. Wali nisaikum alaikum haqqan, demikian juga sebaliknya bagi para wanita juga punya hak yang wajib bagi kalian. Nah, sama-sama punya hak. Ya, sama-sama keduanya punya hak yang wajib ditunaikan oleh pasangannya. Fa amma haqqukum, nah ini Nabi SAW menunjukkan hak masing-masing. Fa amma haqqukum ala nisaikum, adapun hak kalian sebagai suami yang wajib bagi para istri, di antaranya apa?
fala yuti'na furushakum man takrahun. Janganlah para wanita itu membiarkan orang-orang yang tidak disukai suaminya untuk masuk ke kasurnya. Nah, gitu ya. Jadi jangan masuk ke kasur, ke tempat tidur. Atau laki-laki asing jangan dimasukkan ke tempat tidur. Atau siapapun yang enggak disukai suami. Misalnya suaminya enggak suka, ya, ada keluarga si istri nanti masuk kamar, main-main di atas tempat tidur. Itu harus dipatuhi. Itu hak suami. Ya, itu hak suami. Jika suami menuntut seperti itu. Karena itu bagian rumah tangga yang paling ini ya, sensitif. Nah, begitu ya, yang harusnya tidak boleh selain keduanya berada di situ. Wala ya'dzanna fi buyutikum liman takrahun, atau janganlah para wanita itu mengizinkan masuk ke dalam rumahnya orang-orang yang enggak disukai suaminya. Kalau kata suami, aku enggak suka sama si fulan itu. Kalau nanti dia datang jangan izinkan. Maka jangan izinkan. Ya, tidak boleh dia mengizinkannya karena suaminya lebih dia patuhi daripada selainnya. Ini dia kewajiban-kewajiban istri, di antaranya ini dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ala wa haqquhunna, dan ketahuilah haknya para istri, alaikum, bagi kalian wahai para suami, antuhsinu ilaihin, hendaknya kalian berbuat ihsan kepada mereka, berbuat baik kepada para wanita. Dalam hal apa? Dua hal kata Nabi. Fi kiswatihin, yaitu dalam memberikan pakaian. Kasih mereka pakaian yang baik-baik, yang bagus. Ya, wa ta'amihin, dan kasih mereka makanan yang bagus, yang sehat, yang mampulah dia, kan gitu ya. Bukan makanan yang haram. Ya, bukan makanan pula yang dia tidak sanggup untuk mendatangkan. Yang dia sanggup mendatangkannya, maka dia berikan itu kepada istrinya. Jangan nanti dia sanggup tapi karena pelitnya yang ampun-ampun, kan begitu kan, dia kasih makan istrinya dengan makanan yang kadaluarsa supaya irit katanya. Ya, ini ya tidak layak seperti itu. Taib ya. Maka seorang mukmin yang faham akan senantiasa berusaha memenuhi hak-hak istrinya tanpa melihat apakah haknya itu sudah terpenuhi atau belum. Nah, sebenarnya demikian. Ya, sebenarnya demikian. Masing-masing itu fokus menunaikan hak pasangannya yang menjadi kewajiban. Tadi kita katakan masing-masing konsentrasi menunaikan kewajiban yang itu menjadi hak pasangannya. Sama itu ya bahasanya ya. Nah, seperti itu. Fokus menunaikan hak pasangannya ataupun menunaikan kewajiban dirinya itu menjadi hak pasangannya. Fokus masing-masing. Walaupun dia tidak ataupun belum mendapatkan secara keseluruhan hak atas dirinya yang wajib bagi pasangannya. Dia belum dapatkan. Seorang suami belum dapatkan pelayanannya misalnya dari istrinya itu secara maksimal. Tapi tetap dia tunaikan kewajibannya kepada istri. Begitu juga sebaliknya. Si istri tetap menunaikan kewajibannya, dia layani suaminya. Padahal suaminya tidak memberikan kewajiban yang menjadi hak si istri misalnya. Ya, itu ya, ini nasihat beliau. Karena ia sangat menginginkan kelanggengan cinta dan kasih sayang antara mereka berdua. Kenapa cinta itu tadi? Cinta itu memang apa namanya cinta? Konsekuensi cinta memang pengorbanan. Ya. Itulah yang kita dapati cerita-ceritanya dalam puisi-puisi cinta. Duhai cintaku, sayangku, apapun yang kau inginkan, yang kau butuhkan, yang kau minta, ya, jangankan lautan yang luas, ya, jangankan gunung-gunung yang tinggi, Gunung Kawi, Gunung Samarinda, apalagi Gunung Guntur aku lewati untukmu, kan begitu. Ya kan, itu puisi-puisi cinta. Ya, artinya apa? Memang menunjukkan pengorbanan. Kalau memang dia cinta dengan pasangannya, ya memang berkorbanlah. Berkorban dalam artian apa? Ketika dia belum dapati, ya, belum dia dapati haknya terpenuhi dari pasangannya, udah dia berkorban. Maksudnya redo saja, rela, kan begitu. Kenapa? Untuk mempertahankan kelanggengan cinta dan kasih sayang di antara mereka berdua. Taib.
sebagaimana ia juga akan senantiasa berusaha untuk tidak memberikan kesempatan sedikit pun bagi syaitan yang tidak pernah beristirahat dalam memisahkan mereka berdua. Karena syaitan itu enggak pernah istirahat dia akan mencari celah-celah bagaimana antara suami istri ini agar berpisah. Tapi ketika keduanya saling kuat, itu tadi ya, dengan cara seperti itu triknya, ya, itu teknisnya, supaya tidak disusupi keretakan tadi, kekurangan antara satu dan yang lainnya, enggak masuk setan di sana. Karena memang kekurangan-kekurangan tadi itu celah. Tapi kalau salah satu dari keduanya langsung nutup, maka setan enggak bisa masuk. Ya, enggak bisa masuk. Ya, contoh misalnya ya seorang istri mungkin dalam hal pelayanan apa yang sangat dominan, ya masak misalnya. Ya kan misalnya kan begitu. Masak. Si istri betul-betul tidak bisa masak, misalnya kan begitu. Nah suami langsung menutupin itu, sehingga syaitan tadi pun nggak bisa masuk dari celah tadi, kan begitu kan? Nggak bisa masuk dari celah tadi. Si suami langsung berpikir nih gimana nutup celah ini, ya mungkin bisa, oh nanti sebagian gaji kita gampang istriku catering, ya kan banyak. Nah nanti kamu sambil belajar masak, kan begitu. Dia tidak langsung, nggak bisa masak, apa ini? Masuk seton. Kenapa? Karena dia ada rasa menuntut, kan begitu kan? Ini apa? Gini rumah tangga ini nggak bisa masak, istri. Masuk seton udah, cus masuk. Tapi kalau coba dia langsung tutup, kenapa? Cinta. Nabi yang tulus dia rasa cintanya untuk menjaga tadi kelanggengan rumah tangga. Atau sebaliknya dari si istri kepada suaminya, dia dapati suaminya mungkin ada kekurangan situ, langsung dia tutupin. Gimana nih sayang gini-gini ya? Enggak apa-apa mas, aku sabar aja. Begitu kan? Sabar aja. Aduh dek, cuma 1 juta sebulan ya aku 30 hari 1 juta. Ya untuk satu anak kita saja untuk makan ini kurang ini dek. Enggak apa-apa mas, nanti tak irit-iritin lah, kan begitu kan? Bisa itu, bisa insyaallah. Gampang mas, gampang. Begitu ya. Nanti si istri yang nutup celah itu tadi. Sehingga ketika dia belanja, dia sengaja mendatangi tempat yang agak jauh belanjanya. Kenapa? Supaya mencari harga yang lebih murah. Kenapa? Pengorbanan. Ya, untuk itu tadi membelain rumah tangga tadi supaya tetap terjaga, rasa cinta dan sayang tetap terjaga. Nah, itu dia konsekuensi cinta itu memang pengorbanan seperti itu. Sehingga suaminya pun terkejut, loh, nih masih sisa. Ini 1 juta lagi. Iya, Mas, bulan yang lalu masih sisa, ini ada 100.000. Loh, kok bisa? Iya, aku kan belanjanya kan di warung yang sana. Jauh loh itu. Iya, aku ke sana naik sepeda misalnya. Kadang numpang atau jalan kaki. Ya, nanti lama-kelamaan Allah Ta'ala akan meningkatkan itu. Lama-kelamaan istri bisa masak, kan begitu ya kasusnya yang tadi. Lama-kelamaan nanti ya suami lebih besar gajinya, sehingga nggak perlu si istri ke sana sini, sehingga hanya cukup manggil lele depan rumah saja, "Le, sayur." Begitu ya. Kan harganya lebih tinggi itu. Iya kan? Daripada dia harus ke pasar tradisional, mana lebih mahal itu? Ya pasti lebih mahal yang lewat-lewat itu, karena dia akan mengambil keuntungan transportasi dan semisalnya. Taib ya. Ini dia. Sebagai bentuk pengalaman dari hadis Nabi, sebagai bentuk pengamalan dari hadis Nabi yang berbunyi ad-dinun nasiha, agama adalah nasihat, maka kami akan menyebutkan apa saja hak istri atas suami yang kemudian dilanjutkan dengan penjelasan tentang hak-hak suami atas istri. Harapan kami mudah-mudahan pasangan suami istri memahami hak dan kewajiban masing-masing sehingga mau saling menasihati dengan kebenaran dan kesabaran. Wallahu a'lam. Insyaallah sampai sini dulu materinya, nanti kita lanjutkan di bab 10 ya di pertemuan berikutnya. Taib. Gimana? Saya rasa cukup ya. Jelas, enggak ada pertanyaan. Silakan kalau mungkin ada yang bertanya. 1-2 pertanyaan cukuplah. Jangan banyak-banyak. Karena nanti kita akan bahas lagi ya. Nanti pembahasan akan ada nanti ya, pembahasan tentang hak istri secara khusus, hak suami secara khusus.
Ya. Ya. Taib ya. Berkenaan dengan qawamah, di sana juga para ulama kita memberikan penjelasan-penjelasan yang memang sifatnya tafsiliyat, rincian, kasus per kasus. Dia terkadang keluar dari kajian keumuman, gitu ya, bahasan keumuman. Intinya kita ketahui dari ayat tadi ataupun hadis-hadis menunjukkan bahwa hak kepemimpinan itu Allah Ta'ala serahkan kepada kaum laki-laki. Sehingga apa? Sehingga kita berpikir terlebih dahulu untuk menunaikan ini. Nah gitu ya. Jadi kita berpikirnya itu terlebih dahulu untuk menunaikan apa yang sudah Allah Ta'ala tetapkan ini dari syariatnya. Nah kecuali di sana memang kita terbentur, terhalang dengan kasus-kasus atau keadaan-keadaan yang nggak memungkinkan misalnya. Ya banyak hal lah itu, seperti tadi contohnya bagaimana dengan sekolah yang mana murid-muridnya itu semua dari kalangan wanita ataupun siswi lah begitu ya, wanita murid-muridnya umumnya. Ini apakah memang dengan dalil-dalil tadi atau secara syar'inya memang dituntut juga harus wanita sebagai kepala sekolahnya, ataukah cukup laki-laki, ataukah tetap laki-laki karena dengan kepemimpinannya, kan seperti itu. Nah maka ini kan nanti bisa tinjauannya itu lebih kepada bentuk-bentuk lembaga yang sudah ini sekolahnya itu gimana, kan begitu ya. Kalau misalnya dibutuhkan ya untuk mengorganisir secara keseluruhan itu harus laki-laki. Walaupun misalnya sekolah itu memang khusus sekolah perempuan, kan ada seperti itu ya, nggak ada menerima laki-laki, khusus memang sekolah perempuan. Nah kemudian kita sangat membutuhkan itu peran laki-laki di dalam manajemen ini, manajemen itu, mengatur ini, mengatur ini. Nah maka di situ nanti bisa dia tetap kepala sekolahnya itu laki-laki atau kepala, inilah kita kepala sekolah laki-laki, cuma nanti ya dia bagian langsung yang terjun. Ada pengistilahan kepala apalah kan begitu ya. Kalau saya sendiri kan misalnya ya saya selaku mudir ma'had begitu. Tapi untuk santriwati nanti ada kepala santriwati. Nah begitu dia. Saya nggak terjun langsung, nanti saya hanya menerima laporan atau masalah-masalah apapun. Nah saya nanti yang bertemu dengan dia. Nah begitu. Nah itu contohnya. Kalau misalnya tidak ada ataupun belum ada ya, dan hajat kebutuhan harus laki-laki yang terjun langsung di sebuah komunitas wanita yang memang perlu kaum laki-laki, ya ini nanti hajah masah namanya. Dia mendekati darurat, tapi bukan darurat, kebutuhan mendesak. Nah itu bisa saja memang ada kondisi yang sampai seperti itu. Ya dan bisa saja ada sekolah yang memang sekolah itu sekolah wanita, santriwati ataupun siswi semuanya, tapi memang belum ada yang bisa dijadikan sebagai wakil lah gitu ya untuk kepala sekolah utama, atau yang dijadikan sebagai penanggung jawab untuk seluruh siswi tadi untuk mengaturnya, itu belum ada yang memiliki kemampuan. Karena itu kan kemampuan juga, dia harus memiliki dan punya pengalaman gitu ya, karena dia harus menghadapi berbagai macam karakter wanita, anak-anak wanita. Nah itu bisa jadi laki-laki dulu untuk sementara sampai nanti didapati ada wanita yang bisa sebagai penanggung jawab khusus dalam lingkungan atau komunitas wanita tadi atau siswi santriwati wanita, maka baru diangkat yang wanita. Nah berkaitan juga tadi dengan perusahaan yang dimiliki oleh orang tua. Orang tua yang memiliki perusahaan pribadi misalnya, dan dia ingin
memajukan anaknya yang sudah cukup, dikatakan dia sudah cukup umur, ya, sudah cukup kemampuan, pengalaman di dalam mengelola usaha yang sudah dirintis oleh orang tuanya. Nah, kemudian kasusnya itu hanya memiliki 2 anak misalnya, tapi yang paling besar atau yang paling senior dan pengalaman itu anak wanita. Nah, gitu ya. Ada anak laki-laki, adiknya itu laki-laki, tapi dianggap belum cukup, ya, untuk memimpin. Ini bagaimana? Apakah anak laki-laki ini tetap dia ataukah yang perempuan? Ya, ini juga nanti tergantung ini ya. Tergantung nanti pada ini ya, pada pembagian keadilan orang tua. Nanti akan menyentuh ke sana. Jadi kan orang tua ini kan berusaha dengan harta yang dimiliki atau usaha. Usaha itu kan harta dia. Masuk kategori harta. Harta itu kan dalam pandangan Islam tidak hanya umlah. Umlah itu nilai tukar, maksudnya tidak hanya fulus. Ya, dalam tinjauan syar'i yang dikatakan harta itu tidak hanya dolar, rupiah, bukan. Tapi segala sesuatu yang berharga bisa dinilai itu masuk kategori harta. Nah, orang tua ini kan dituntut adil pada anak-anaknya dalam hal pembagian. Nah, selama nanti pembagian tadi, misalnya harus si kakak misalnya, itu tidak menimbulkan kesenjangan, karena kita harus mengambil ibrah, pelajaran, banyak pelajaran dari kasus yang terjadi menimpa keluarganya Nabi Yusuf alaihissalam dengan saudara-saudaranya. Ya, kecondongan orang tua yang terlalu menampakkan ya kepada sebagian anak ini nanti bisa menimbulkan efek yang tidak baik. Tapi ya, intinya kalau memang keseimbangan itu tetap terjaga, maka yang lebih baik ya anak laki-laki tadi itu lebih didahulukan. Walaupun dia mungkin masih bersifat junior, belum begitu banyak pengalaman, toh kan masih ada orang tua yang nanti bisa memberikan inilah masukan-masukan, kan begitu ya, masih bisa memberikan didikan atau berbagi pengalaman dengan anak laki-lakinya walaupun tergolong junior, ya. Untuk kakaknya nanti mungkin bisa dari sisi yang lain, yang itu tetap menjaga rasa adil lah bagi keduanya. Ana rasa seperti itu untuk lebih baiknya. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi, silahkan. Tidak ada ya, cukup ya. Insyaallah cukup lah ya, insyaallah cukup. Untuk materi nanti mungkin anak izin ya. Pekan depan langsung saja anak umumkan. Anak izin pekan depan untuk tidak ngisi dulu di sini karena pindah tempat ngisi 1 pekan aja. Ada kegiatan di Samarinda. Ya, ada kegiatan di Samarinda. Nanti saya info ulang lagi, tapi rencananya ada ini ya, kajian di Samarinda pekan depan, sehingga khawatir saya nanti nggak bisa terkejar ke sini, ya, nggak bisa terkejar ke sini dari kegiatan Good Muslim, ya. Jadi ada kajian ke sana, jadi nanti ada info, saya info ulang lagi. Mudah-mudahan kalau memang bisa terkejar nanti kita lanjut, tapi kalau tidak mungkin nanti kita lanjutkan di Ahad berikutnya ya. Wallahu a'lam bishawab. Ini dulu yang bisa saya sampaikan. Kita kaji pada hari ini, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Akhiru da'wan alhamdulillah, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.